Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Ekonomi Pembangunan, karya dari Santi R. Siahaan, Elvis S. Purba, dan Ridwan MPS. Buku ini dicetak oleh Universitas HKBP Nomensen, Medan pada tahun 2001. Buku Pengantar Ekonomi Pembangunan, karya dari Santi dan kawan-kawan, merupakan sebuah buku pedoman bagi mahasiswa di Universitas HKBP Nomensen Medan yang mengikuti mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan. Buku ini tersusun dari 11 bab, yang mana pada bab yang pertama terdiri dari pengertian, latar belakang, sejarah, ruang lingkup, ekonomi pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, serta pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pengertian dalam bab 1 ini nantinya akan menjelaskan tentang artian dari ekonomi pembangunan itu sendiri, apa itu arti dari ekonomi, kemudian dari latar belakang sejarah ataupun historis, ekonomi ini bermula sejak kapan, ataupun bukan merupakan suatu masalah hal yang baru, tapi sudah merupakan sebuah masalah yang lama yang telah ada dan sudah pernah dibahas pada era-era sebelumnya, mulai dari sebelum ataupun sesudah Islam. Bahkan ekonomiwan klasik pada zamannya Adam Smith juga sudah pernah membahas tentang ekonomi. Kemudian titik fokus dari buku ini berawal dari sejak Perang Dunia Kedua, di mana setelah penjajahan pada Perang Dunia yang kedua, banyak negara-negara yang terbebas dari negeri jajahan dan berupaya untuk hidup sendiri ataupun berdikari di atas pemerintahan sendiri. Dan itulah yang mengakibatkan menjadi sebuah keprihatinan. Prihatin karena sudah memulai memikirkan kehidupan ekonomi negaranya masing-masing sendiri. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di negeri yang sedang berkembang ataupun yang sedang maju. Selanjutnya yakni pendapatan nasional. Pendapatan nasional di tiap negara dan juga di tiap-tiap negeri yang sedang berkembang. Tak lupa juga ada pendapatan per kapita. Pada bagian yang kedua ataupun bab 2, buku ini menerangkan tentang struktur dan karakteristik negara yang sedang berkembang, yang terdiri dari 3 sub. Sub yang pertama yakni tentang penggolongan berbagai negara. Ada 3 kelompok yang dibagi dalam kehidupan bernegara. Yang pertama yakni negara maju, yang kedua negara yang sedang berkembang, yang ketiga adalah negara miskin. Itu adalah pembagian yang dibagi oleh PBB. Kemudian akibat dari pembagian ini adalah sebab dari perang dingin antara blok timur dan blok barat, yang mana yang menghasilkan yang tidak mengikuti blok timur dan blok barat ini dikategorikan sebagai negara ketiga. Nah, negara ketiga ini
bisa dimaksudkan negara yang sedang berkembang ataupun juga negara yang miskin. Kemudian sub yang kedua yakni tentang struktur perekonomian dunia ketiga ataupun diistilahkan tadi negara yang tidak mengikuti blok barat dan blok timur. Struktur perekonomian dunia ketiga ini ataupun disebut dengan negara yang sedang berkembang terdiri dari yang pertama luas wilayah. Luas wilayah ini sangat menentukan karena dari luas wilayah ini adalah menentukan negara itu memiliki sebuah wilayah. Yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar mengakibatkan pembangunan ataupun perekonomian juga sangat berpengaruh. Yang ketiga, sumber daya alam ataupun sumber daya fisik dan manusia. Yang keempat, etnis dan agama. Yang kelima, arti penting relasi antara pemerintah dan swasta. Yang keenam, struktur industri. Yang ketujuh, ketergantungan terhadap dunia luar. Yang kedelapan, struktur politik, kekuasaan, dan kepentingan kelompok. Kemudian sebab yang ketiga, karakteristik umum negara yang sedang berkembang. Kemudian pada sub yang ketiga, karakteristik umum negara yang sedang berkembang, dalam buku ini dijelaskan ada 6 aspek. Yang pertama, penghasilan barang-barang primer. Yang kedua, menghadapi masalah tekanan penduduk. Yang ketiga, sumber daya alam yang belum banyak diolah. Yang keempat, penduduknya masih terbelakang dari segi ekonomi. Yang kelima, kekurangan modal. Yang keenam, orientasi perdagangan luar negeri belum bisa maksimal. Kemudian kita beralih pada bagian yang ketiga ataupun bab 3 yang menjelaskan tentang indikator dan ukuran pembangunan. Pada bab ketiga ini terdiri dari 5 sub. Sub yang pertama, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sangat mempengaruhi ataupun sebagai tolak ukur dalam pembangunan. Karena jika kita melihat, jika pendapatan per kapita itu besar, maka bisa dipastikan kesejahteraan setiap masyarakat ataupun warga negara sudah terpenuhi. Yang kedua, yakni pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan ini dimaksud adalah setiap wilayah ataupun daerah pendapatannya ataupun besarannya sama. Kemudian yang ketiga adalah kualitas kehidupan pada sub yang ketiga ini. Kemudian pada sub yang ketiga, kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan yang dimaksud adalah sejauh mana angka kehidupan dalam suatu negara itu bertahan. Maksudnya tingkat kematian saat masih bayi ataupun tingkat produktivitas yang masih bekerja dan yang sudah tidak produktivitas dalam bekerja dalam suatu negara. Itu yang dimaksud. Kemudian pada sub yang keempat, yakni menjelaskan tentang indeks pembangunan sosial.
yang mana dalam buku ini indikator pembangunan sosial disebutkan ada 16 indikator utama yang terdiri dari 9 indikator sosial dan 7 dari indikator ekonomi. Adapun 16 indikator ekonomi dan sosial tersebut adalah 1. Tingkat harapan hidup, 2. Persentase penduduk yang hidup di pusat-pusat pemukiman yang padat penduduk, 3. Konsumsi protein hewani, 4. Tingkat capaian pendidikan dasar dan lanjutan, 5. Rasio penduduk vokasi atau keterampilan, 6. Jumlah rata-rata penghuni per rumah ataupun per kamar, 7. Sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk, 8. Persentase penduduk secara aktif terhadap fasilitas sosial seperti ketersediaan listrik, pembelian gas, penggunaan air bersih, dan lain sebagainya. 9. Produksi pertanian terhadap tenaga kerja, 10. Persentase pekerja produktif di sektor pertanian, 11. Konsumsi listrik per kapita, 12. Konsumsi baja per kapita, 13. Konsumsi energi batubara, 14. Persentase sumbangan sektor manufaktur terhadap GDP, 15. Perdagangan luar negeri per kapita, 16. Persentase penerima gaji terhadap jumlah penduduk yang produktif. Kemudian sub yang kelima adalah indikator lain. Di dalam buku ini menerangkan indikator lain yang dimaksud adalah net economic welfare atau NEW, di mana yang dimaksud seseorang menginginkan waktu ataupun menyesuaikan dengan kepuasan batinnya agar memperoleh waktu tambahan lebih lama untuk memperoleh kepuasan batin tersendiri, misalkan sebagai seorang pengusaha seperti jualan bakso, es teler, es cendol, dan lain-lain. Kemudian juga dijelaskan yang kedua, Human Development Index yang digunakan sebagai analisis perbandingan dalam mengukur kegiatan ekonomi sosial di masyarakat. Kemudian pada bab yang keempat atau bagian yang keempat dalam buku ini menerangkan tentang teori-teori alternatif dan arti pembangunan, yang mana terdiri dari 4 subbab yang dibahas pada bab ini. Yang pertama, model tahapan pertumbuhan linear. Yang dimaksud model tahapan pertumbuhan linear di sini ataupun di buku ini adalah negara berkembang mengikuti pertumbuhan ataupun pembangunan yang telah dilakukan oleh negara-negara maju. Jadi negara berkembang mengikuti atau mencontoh apa yang telah dilakukan oleh negara-negara maju, yang bisa mengakibatkan negara tersebut menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Kemudian support yang kedua, model perubahan struktur. Pada sub yang kedua, model perubahan struktur, yang dalam buku ini menjelaskan model perubahan struktur adalah yang mana negara berkembang mengubah cara perekonomian sektor
pertanian menjadi lebih modern ataupun menambah sektor perekonomian yang lain, seperti ditambah adanya industri, meniru gaya-gaya di perkotaan, ataupun menambah industri yang ada di perkotaan. Kemudian sub yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional. Yang dijelaskan pada buku ini yang dimaksud adalah mengadakan perubahan besar-besaran pada sektor perekonomian internasional yang sudah lama mempengaruhi. Dalam kaitannya digolongkan ke dalam 3 aliran pemikiran besar. Ya, ini yang pertama, model ketergantungan neokolonial, kedua model paradigma palsu, dan yang ketiga tesis pembangunan dualistik. Yang dimaksud model ketergantungan neokolonial adalah model ini suatu pengembangan pemikiran kaum Marxis yang menghubungkan keberadaan dan kelangsungan dunia ketiga kepada evolusi sejarah hubungan internasional yang sama sekali tidak seimbang dalam suatu sistem kapitalis internasional. Nah, hubungan ini harus dirubah. Itu yang dimaksud dari model ketergantungan internasional yang sistem atau aliran neokolonialis. Kemudian model yang kedua yang dimaksud dalam sub ini yakni model paradigma palsu. Bagaimana yang dimaksud dalam buku ini? Aliran yang relatif tidak begitu radikal dibandingkan dengan yang sebelumnya. Aliran ini mencoba menghubungkan keterbelakangan dunia ketiga dengan kesalahan dan ketidaktepatan sasaran ataupun saran yang diberikan oleh pengamat internasional terhadap negara yang belum maju atau sedang berkembang, ataupun kata tepatnya, lebih tepatnya tidak tepat sasaran karena sulitnya akses dari pakar terhadap negara-negara yang sedang berkembang dan banyaknya tuntutan ataupun sulitnya sarana yang didapatkan. Berikutnya adalah konsep tesis dualistik, yang mana konsep ini melihat adanya ketidaksinambungan antara dunia ketiga dan negara yang maju. Itu yang dimaksud konsep pembangunan tesis model dualistik. Kemudian sub yang keempat menjelaskan tentang kontra revolusi neoklasik. Kontra revolusi neoklasik tersebut antara lain terwujudnya berupa aliran pemikiran makroekonomi yang lebih mementingkan sisi penawaran, teori pengharapan rasional, gelombang swastanisasi perusahaan-perusahaan negara di negara-negara maju, serta munculnya himbauan yang sangat gencar tentang pengurangan campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang. Kemunculan dan perkembangan aliran pasar bebas neoklasik ini sulit dibendung antara lain karena faktor dominasi negara-negara maju. Kemudian kata niat dan sasaran pembangunan. Yang dimaksud adalah dalam buku ini bagaimana pembangunan jati diri dan
dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, bahkan bisa memenuhi seluruh kebutuhan perekonomian di dalam negerinya. Kemudian dalam bab 5 pada buku ini menjelaskan tentang masalah pokok pembangunan yang terdiri dari 4 sub. Sub yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Sub yang pertama ini yakni pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dibahas dalam buku ini yang pertama yakni berkaitan dengan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Kemudian sub yang kedua yakni menjelaskan tentang karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Dalam buku ini ada 3 komponen yang sangat penting dalam karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Yang pertama, kenaikan keluaran secara kesinambungan merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi negara bersangkutan. Kedua, kemajuan teknologi merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Ketiga, di samping kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain yang merupakan syarat cukup, yaitu serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Sub yang ketiga yakni distribusi pendapatan. Kemudian sub yang ketiga menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Dalam buku ini dijelaskan mengenai distribusi pendapatan terdapat 2 ukuran, yakni ukuran distribusi. Yang pertama, ukuran distribusi yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing orang. Dan yang kedua, distribusi fungsional atau pendapatan dari pemilik produksi. Kemudian sub yang keempat yakni kemiskinan. Kemiskinan dalam buku ini didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau suatu keluarga tidak mempunyai barang-barang dan jasa-jasa yang cukup untuk mencapai atau mempertahankan suatu tingkat hidup tertentu. Berbagai istilah telah dipakai untuk tingkat hidup tertentu yang pada intinya yakni untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Itu adalah kemiskinan atau belum mencapai standar kehidupan yang layak, yang mana terdiri dari 3 faktor ataupun komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Kemudian pada bab 6 pada buku ini menjelaskan tentang makalah kependudukan dan ketenagakerjaan yang terdiri dari 5 subbab. Subbab yang pertama menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk. Yang dimaksud pertumbuhan penduduk dalam buku ini menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan tidak diimbangi oleh pekerjaan ataupun lapangan kerja yang memadai.
Hal itu bisa mengakibatkan jumlah pengangguran semakin banyak apabila jumlah penduduk banyak namun tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang memadai. Kemudian pada subbab yang kedua, ini menjelaskan tentang teori perangkap populasi Malthus. Yang dimaksud dalam buku ini tentang teori perangkap populasi Malthus adalah ini dalam tulisannya Thomas Malthus mengemukakan sebuah teori yang menghubungkan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul Essay on the Principle of Population, ia melukiskan konsep hasil yang menurun. Malthus juga menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur dan pada saat yang sama. Persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret itu. Kemudian sub yang ketiga menjelaskan tentang teori transisi demografi. Dalam teori ini terjadi ada 3 bagian atau tahapan. Tahapan yang pertama yakni tentang tahapan dalam sejarah kependudukan modern sebelum negara itu menjadi modern dalam perekonomian dalam negara maju yang dialami. Tahap yang kedua, setelah mengalami modernisasi, alat-alat dan kualitas jauh lebih tinggi, kemudian digunakan sebagai pelayanan dalam masyarakat. Kemudian yang tahap yang ketiga, tahapan yang sudah matang. Semua alat ataupun teknologi sudah menjamin, dan hal itu mampu menekan jumlah angka kelahiran dan seimbang dengan jumlah angka kematian. Hal ini bisa mengakibatkan dalam mengontrol masalah jumlah kependudukan. Kemudian sub yang keempat yakni menjelaskan tentang migrasi dan pembangunan. Migrasi yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan ke kota-kota ternyata sangat berdampak efisien bagi industri yang ada di perkotaan, yang mampu menghasilkan, yang mampu menjadikan para migrasi sebagai tenaga kerja yang ada di industri. Akan tetapi lambat laun jumlah penduduk yang bermigrasi dari desa ke kota semakin banyak, mengakibatkan jumlah lapangan kerja yang ada di kota tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan banyaknya pengangguran sosial yang ada di kota. Kemudian pada subbab yang kelima menjelaskan tentang pengangguran dan pembangunan. Banyaknya jumlah pengangguran ataupun pertumbuhan yang ada di kota mengakibatkan ketersediaan lapangan kerja yang tidak mencukupi. Hal ini mengakibatkan banyaknya pengangguran ataupun masalah bagi penduduk itu sendiri, bagi negara-negara yang sedang berkembang ataupun yang baru berusaha untuk menjadi negara maju. Pembangunan yang tidak merata juga mengakibatkan masalah bagi kependudukan itu sendiri. Selanjutnya dalam bab 7 pada buku ini menjelaskan tentang
pembangunan seimbang dan tidak seimbang yang terdiri dari 3 subbab. Subbab yang pertama menjelaskan tentang pembangunan seimbang. Dalam buku ini yang dimaksud pembangunan seimbang adalah pemerataan pada tiap-tiap daerah, baik itu pembangunan sektor industri ataupun di sektor-sektor yang lain. Kemudian pada subbab yang kedua tentang kritik terhadap pembangunan seimbang. Dalam buku ini dijelaskan teori tentang pembangunan terhadap pembangunan seimbang. Pembangunan seimbang yang dikemukakan oleh Lewis berakibat melupakan sektor pertanian dan hanya berfokus pada pembangunan industrialisasi saja, khususnya yang ada di perkotaan. Kemudian pada subbab yang ketiga ada pembangunan tidak seimbang. Yang dijelaskan pada buku ini, pembangunan tidak seimbang yang diterapkan di negara berkembang adalah sangat cocok diaplikasikan, karena jika menerapkan pembangunan tidak seimbang, maka titik fokus akan berfokus pada satu tujuan, dan pada periode kepemimpinan yang selanjutnya fokus akan berubah pada titik fokus yang lain. Misalkan pada periode yang sebelumnya titik fokusnya adalah di sektor pertanian, kemudian pada periode selanjutnya difokuskan pada sektor ataupun fokus pada sektor kelautan. Itu yang dimaksud pembangunan tidak seimbang. Artinya bisa diartikan bertahap, pembangunan yang bertahap. Pada bab yang ke-8 atau bagian yang ke-8 ini menjelaskan tentang transformasi pertanian dan pembangunan desa. Terdiri dari 4 subbab. Pada bab ini yang pertama, subbab yang pertama, peranan sektor pertanian dalam pembangunan. Dalam pembangunan suatu negeri atau negara yang sedang berkembang, alangkah baiknya dimulai dari sektor yang paling pinggir ataupun bisa disebut juga dengan desa. Nah, dalam kaitannya di desa, faktor pembangunan atau hasil pencaharian yang utama adalah ada di sektor pertanian. Hal ini yang harus menjadi perhatian penuh oleh pemerintah pada sektor utamanya, yakni sektor pertanian, khususnya yang ada di desa. Pada subbab yang kedua menjelaskan tentang syarat-syarat pembangunan pertanian. Dalam buku ini dijelaskan ada 4 aspek. Yang pertama, petani menggemburkan atau menyuburkan lahan pertaniannya. Yang kedua, petani menggunakan obat-obatan sebagai pembasmi hama yang dihasilkan oleh industri ataupun bahan kimia. Yang ketiga adalah pembelian benih-benih atau bibit unggul dalam pertanian. Yang keempat, petani melakukan irigasi dalam pengolahan sawahnya. Kemudian subbab yang ketiga adalah tahapan pembangunan pertanian. Ada 3 tahapan dalam pembangunan dalam pertanian. Yang pertama, pertanian tradisional. Pertanian tradisional di sini dimaksud sebagai lahan pertanian yang hanya menghasilkan satu bahan atau hasil tanaman baku pokok, hanya sejenis ataupun 2 jenis. Alat-alatnya masih tradisional.
Yang kedua, sistem pertanian menuju transisi modern. Kemudian yang ketiga adalah pertanian modern. Dalam pertanian modern, hasil atau olahan mengkilatkan sangat melimpah dan juga menggunakan alat-alat dan teknologi yang sudah modern. Subbab yang keempat adalah strategi modernisasi pertanian. Ada 3 dalam strategi modernisasi pertanian. Yang pertama adalah inovasi dan teknologi. Yang kedua, kebijakan harga dan kelembagaan. Yang ketiga, perbaikan kepemilikan lahan pertanian. Ketiga itu yang mengakibatkan atau bisa membuat strategi dalam modernisasi pertanian. Pada bagian yang ke-9, pada buku ini menjelaskan tentang pembangunan industri. Ada 3 sub. Sub yang pertama menjelaskan tentang peranan industri dalam pembangunan. Dalam buku ini menjelaskan industri sebagai sektor pemimpin, sektor pimpinan dalam menghasilkan pendapatan per kapita suatu negara. Sub yang kedua yakni strategi industrialisasi. Dalam buku ini ada 2 pola strategi. Pola yang pertama yakni substitusi impor, yakni kebijakan dalam menangani bahan-bahan yang didatangkan dari luar negeri. Yang kedua yakni ekspor, penanganan barang-barang yang dikirim ke luar negeri. Sub yang ketiga menjelaskan tentang industrialisasi di Indonesia. Di sini dijelaskan tentang perkembangan sejarah industri yang ada di Indonesia mulai dari penjajahan hingga era modern ini. Mulai dari Belanda, Jepang, hingga mulai pemimpin yang pertama Presiden RI yang pertama sampai era reformasi saat ini. Kemudian dalam bab yang ke-10 dijelaskan tentang penghambat pembangunan. Ada 2 sub. Sub yang pertama dualisme. Dualisme di sini di buku ini menjelaskan tentang dualisme, berbagai macam dualisme. Adapun itu adalah antara lain dualisme sosial dan teknologi. Yang dimaksud dualisme sosial tidak bisa beralihnya masyarakat dari sektor tradisional ke arah modernisasi. Kemudian yang kedua lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan yang dimaksud dalam buku ini adanya suatu keterkaitan yang mengakibatkan negara itu akan tetap miskin. Keterkaitan antara lain yang dimaksud adalah bisa modal, kondisi suatu daerah, ataupun potensi yang dimiliki suatu negara itu sendiri. Kemudian selanjutnya pada bab yang ke-11 tentang pendidikan dan pembangunan yang terdiri dari 6 sub. Subbab yang pertama profil pendidikan negara yang sedang berkembang.
Di sini dijelaskan pendidikan dalam negara yang berkembang sangat difokuskan. Artinya banyak negara yang saat ini yang sedang berkembang sudah melek. Sub yang kedua, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Sub yang ketiga, pendidikan dan ketenagakerjaan. Sub keempat, pendidikan ketidakmerataan dan kemiskinan. Sub yang kelima, pendidikan migrasi dan tingkat kesuburan. Sub yang keenam, pendidikan dan pembangunan. Ya, demikianlah dari kami selaku mereview buku pengantar ekonomi pembangunan karya dari Candi dan kawan-kawan. Kami selaku mereview mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas dalam mereview buku pengantar ekonomi pembangunan ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim ana qori wa anta samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.